Jadi gini ya, inilah ini namanya politik ya. Politik itu bisa memang ngegunting di dalam lipatan. Kita udah lihatlah dulu Orde Baru seperti apa, ya, tumbangnya seperti apa, ya. Jadi kalaupun sekarang dibilang bahwa PDIP ditinggalin oleh Jokowi, ditinggalin oleh keluarganya, memang harus. PDIP itu besar ketika ya dia ketemu Mutiara. Mutiara itu siapa? Jokowi. Jokowi lah yang membesarkan PDIP. Ketika tempo hari dengan Demokrat kan sudah redup. 2 periode dihajar kok sama Demokrat. Pak SBY itu dua periode 10 tahun. Nah, ketemulah bibit ini mutiara emas nih, Jokowi. Nah, Jokowi mampu membawa dan mampu berperan. Orang belum meragukan dengan Jokowi, ternyata dia mampu. Seperti Gibran juga nanti, kan orang meragukan. Tapi begitu dia jadi, dia tidak akan beda jauh dari bapaknya. Dia akan mampu menjalankan kedudukannya sebagai wakil presiden. Nah, jadi jangan terlalu pagi menilai seseorang ya. Kalau Prabowo kan semua udah tahu kemampuan dan kualitas. Kemampuan dan kualitasnya nggak diragukan, itu kualitas internasional. Bibit unggul, sekalipun sudah berumur ya, tapi dia bibit unggul. Cuman belum dikasih kesempatan beberapa kali kemarin pemilu. Tapi sekali ini sudah pas, rakyat sudah menginginkan, ya, akar rumput sudah menginginkan dan rakyat sudah cerdas. Jadi tidak orang-orang yang mengatakan HAM masa lalu segala macam sekarang udah bergabung, udah semua komunis itu siapa yang nggak bergabung? Ayo coba siapa yang dulu nyinyir dengan Prabowo sekarang sudah ada di perahunya Prabowo, ya, dia memperjuangkan Prabowo untuk jadi presiden. Kenapa? Karena memang nggak ada lagi figur. Ini Indonesia kalau nggak dipimpin oleh orang yang kuat, orang yang pintar, ya, orang yang cerdas, bubar, ya, pasti grade-nya akan menurun ketika Pak Jokowi melepaskan jabatannya karena proses undang-undang mengatur demikian. Nah, jadi nggak ada lagi cerita. Kita sekarang fokus, mari kita bersama, ya. Pada baca dong, pada pinter dong, pada cerdas dong. Siapa nih sekarang? Ya udah, kita pilih aja paslon 2. Jangan lagi kemana-mana, ya. Jangan lagi berspekulasi. Paslon 1 bisa jadi, paslon 3 bisa jadi. 0 itu semua. Kita lihat, ini satu putaran pasti ada di tangan Prabowo dan Gibran. Saya aja dengan kelompok saya udah 2% menyumbang suara. Nggak percaya? Kita lihat. Dan ini juga DPP sudah tahu 2% itu ada di mana. Kan lumayan. Kalau 49 tambah saya 2%, 51. Selesai persoalan. Kan gitu. Artinya sudahlah, PDI sudah dibesarkan. Pak Jokowi ini punya kepentingan untuk bangsa dan negara. Dia tidak berpikir sempit, ya, tidak berpikiran dia mati di dalam satu partai. Dia mesti melihat bangsa ini besar bukan karena satu partai. Semua partai harus dirangkul. Nah, kalau akhirnya PDIP tersinggung dengan Jokowi karena dia seolah-olah lebih cenderung ke Prabowo, ya walau alam, itu namanya proses alam, ya, proses sendiri yang dilihat oleh Pak Jokowi. Sudah memang waktunya tidak lagi berbicara masalah partai. Jadi kalau keluarganya Jokowi meninggalkan PDIP, ya udah nggak usah kebakaran jenggot, ya kan, itu kan haknya, sah aja. Supaya juga PDIP tidak arogansinya terlalu tinggi, ya, dan tidak merasa bahwa dia adalah partai yang harus diikutin terus-menerus dengan memaksa, dengan membujuk dan mempengaruhi dengan segala macam. Akhirnya yang juga menyatakan bahwa Jokowi petugas partai, itu udah nggak benar. Cerita itu udah basi. Akhirnya Pak Jokowi sadar bahwa dia tidak bisa didikte,
karena dia punya kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negaranya, bukan untuk kepentingan satu partai, tetapi atas nama bangsa dan negara. Jokowi menyelamatkan Indonesia. Ya, ini memang seru nih, nanti malam apalagi debat kan, jadi elektabilitasnya paslon 2 Prabowo terus meroket, sementara paslon 1 dan 3 ini stagnan ya, jadi bahkan menurun gitu. Nah, ini ada kecenderungan mengadu domba ya, nanti adu domba ini supaya memang kan terus nih Prabowo kan terus dikucilkan kan dengan segala macam masa lalu, terus saja masa lalu itu masih diangkat, malah nanti debat ini masalah HAM akan diangkat. Itu sebenarnya udah basi ya, kita tahu ini siapa yang main ini adalah orang-orangnya paslon 1 dan paslon 3. Bagaimana memang paslon 2 ini mau dikempesin dengan segala macam masa lalu diangkat lagi, itu udah nggak relevan, karena masa lalu pun beliau Prabowo itu sudah bergandengan dengan Megawati ya, sudah bergandengan dengan Hatta Rajasa ya, sudah digunakan sebagai anggota, sebagai kabinet di Pak Jokowi ya. Jadi kalau diangkat lagi masa lalu, masalah HAM-nya udah nggak relevan, hanya kelompok bodoh lah yang selalu mengangkat Prabowo dengan HAM-nya. Ini politik dan semua politik berjalan ya, karena biar bagaimanapun ya, saat ini memang semua butuh Prabowo dalam kancah regional internasional ya. Ini nggak main-main loh. Jokowi itu melihat siapa yang memang paling tepat untuk supaya 2024 sampai 2029 ini negara ini tidak grade turun, terus ketahanan pangan ya, kesejahteraan masyarakat, kebesaran dari negara ini, itu semua udah diperhitungkan oleh Jokowi ya. Jadi jangan hanya untuk kepentingan kelompoknya masing-masing berusaha merusak citra, dan itu tidak akan terpengaruh. Rakyat sudah cerdas, sudah tahu dengan masa lalunya Prabowo, dan sudah juga melihat kinerjanya Prabowo selama hampir 5 tahun dengan